Pemilu 2024 yang penuh kontroversi sudah berlalu, tinggal menyisakan cerita-cerita tentang proses dan hasilnya. Ada yang sumringah karena menang, dan ada yang kecewa karena kalah. Pemilu kali ini menentukan siapa presiden dan siapa-siapa yang akan menjadi anggota dewan. Di antara ribuan calon anggota legislatif alias caleg, yang bakal terpilih hanya beberapa saja di seluruh Indonesia. Kita akan lihat fenomena reaksi beberapa caleg yang gagal atau mengalami kekalahan. Berikut ini 3 caleg yang menjadi aneh ketika mengalami kekalahan itu. Semoga mereka dan yang lain bisa legowo menerima nasibnya. Memang saya punya rumah di situ, dan tanah lorong itu kami pakai beli. Anda bilang Anda punya tanah masih utuh, ya tuh? Masih utuh. Anda berhak pintu masuknya, terus pintu keluarnya. Seorang warga RT 004, RW 003, Kelurahan Kota Uneng bernama Dade mendatangi Antonius Reynold Dachunha yang saat itu sedang berada di lokasi pemalangan jalan di bagian utara yang masuk wilayah RT 011, RW 003, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok. Kedua sempat terlibat adu mulut hingga salah seorang keluarga Antonius Reynold Dachunha menantang duel. Dade mempertanyakan keputusan Antonius Reynold Dachunha yang memalang akses jalan yang diklaim masuk ke wilayah pekarangannya. Menurut Dade, jika dipalang sebelah utara seharusnya di bagian selatan menuju pekarangan Antonius Reynold Dachunha juga harus ditutup. Namun, di tengah perdebatan keduanya, beberapa keluarga Antonius Reynold Dachunha datang menyelah hingga menantang duel Dade. Hal itu membuat Dade naik pitam dan mengejar salah satu anggota keluarga Antonius Reynold Dachunha. Dade juga sempat terlihat membawa parang dan sebuah besi. Yang sebelah atas masih milik Bapak tidak? Ya silakan begitu biasa, kan saya ada urusan. Sekarang Bapak bilang Bapak punya tanah masih utuh. Saya tidak bisa percaya. Bapak punya tanah masih utuh. Bapak punya tanah masih utuh. Bapak berhak tutup pintu masuk, berarti berhak pintu keluar juga tutup. Begini, engkau punya rumah di situ. Saya tanya dulu. Ya bisa rumah di situ. Ini sabar. Memang saya punya rumah di situ. Bapak. Sabar. Iya lebih silakan. Memang saya punya rumah di situ. Dan tanah lorong itu kami pakai beli. Anda bilang Anda punya tanah masih utuh, ya tuh? Masih utuh. Anda berhak pintu masuknya, terus pintu keluarnya. Dalam video viral yang beredar, seorang calon anggota legislatif melakukan aksi yang tidak terpuji. Ia menyalakan ratusan petasan di atas menara masjid di Tegal Koneng, Desa Tambak Jati, Kecamatan Patok Besi, Subang, Jawa Barat. Bukannya malu, ia malah terlihat bangga melakukan aksi tersebut. Usut punya usut, aksi itu dilakukan setelah ia alami kekalahan dalam kontestasi pemilihan calon anggota legislatif daerah Kabupaten Subang. Rizal yang sudah menjadi anggota Dewan 2 periode kalah telak dari calon pendatang baru separtainya di Dapil 4. Ia juga meneror warga dengan menyuruh anak buahnya menyalakan petasan jumbo di sejumlah titik, tepatnya di wilayah yang perolehan suaranya jelek.
Alhasil dampak dari dentuman petasan jumbo, 9 orang dilarikan ke rumah sakit dan 1 orang meninggal dunia. Korban meninggal dunia atas nama Dayeh, nenek berusia 60 tahun. Ia sempat dirawat di rumah sakit lantaran sempat drop usai mendengar suara petasan di sekitar rumahnya. Sebelumnya, korban memang tengah sakit dan diduga punya riwayat penyakit jantung. Kejadiannya awalnya gimana sih, Pak? Emang lagi sakit awalnya, emang malam gua lagi infus, cuman pas anak suara petasan kaget. Emang petasannya besar? Besar banget emang. Terus? Ya terus emak itu kan, emak tuh kaget jadi gemeteran gitu. Ngedrop gitu? Ngedrop, iya. Dibawa ke... Rizal, sang caleg yang kala itu juga membongkar jalan dan juga gorong-gorong yang sudah ia bangun menggunakan dana aspirasi semenjak menjadi anggota Dewan terpilih 2 periode.